Alhamdulillah di puasa yang mendekati Idul Fitri ini, puasa keberapa ini, 23, kita belajar bersama. Ilmu yang kita peroleh kemarin kita ulang lagi bersama saya Norma Hidayatus Sholihah yang akan belajar bersama tentang perkembangan motorik pada anak. Seperti itu. Di sini saya membawa tema sharing session, yaitu saling berbagi. Sharing session itu berbagi, jadi tidak monoton dari saya ke jenengan, tapi dari jenengan juga ke saya juga bisa, buat jenengan buat teman-teman juga bisa. Tidak monoton ya Ibu ya. Semuanya coba tetap semangat, 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 semangat. Alhamdulillah, ini Bu Rini tidak ada suaranya, cuma gerak-gerak. Memang ya, gayanya beda-beda. Sakit gigi. Oh, sakit gigi. Semoga cepat sembuh ya Bu. Nah, di pertama ini adalah pengembangan motorik yang saya ambil kemarin adalah pada masa bayi. Jadi kemarin itu saya kuliah dalam kuliah yang judulnya yaitu mata kuliah pengembangan motorik. Saya kebetulan menerjemahkan buku bahasa Inggris yang tebal itu, saya kebagian bab 2 tentang masa bayi prenatal. Jadi pada masa bayi ini saya juga menjelaskan ke teman-teman bahwasanya di situ dijelaskan tentang perkembangan motorik pada masa bayi. Apa saja? Mari kita bahas. Oke, yang pertama adalah keajaiban tumbuh kembang dari kandungan hingga penjelajah cilik. Panduan visual lengkap perkembangan fisik, kognitif, dan stimulasi praktis. Nah, ini tema yang saya ambil untuk teman-teman. Memang tidak sama yang saya sampaikan kepada teman saya di kuliah dengan tema yang saya ambil di sini, tapi semuanya sama, yaitu bertemakan tentang prenatal, yaitu masa bayi. Seperti itu. Ini kita baca benda ya. Anak adalah ilmuwan cilik. Jelas bunda semuanya sudah tahu bahwa anak-anak itu adalah calon-calon ilmuwan cilik yang sudah mulai berkembang. Nah, apa saja ilmuwan cilik itu? Di sini saya menjelaskan bahwasanya skema ini adalah alur di mana anak-anak itu mendapatkan respon dan imbal balik dari respon. Nah, skema ini menerangkan bahwasanya kerangka kognitif cara anak memetakan dan memahami dunia. Berawal dari apa? Berawal dari asimilasi, yaitu memasukkan informasi atau pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada. Skema apa yang dimaksud? Otak. Jadi anak-anak ini sudah punya skema di dalam otak. Seperti itu. Anak-anak diciptakan dengan otak. Gak mungkin ya anak-anak diciptakan tanpa otak. Memang ada, itu sudah termasuk kategori lain. Ini yang saya maksud yang normal saja. Nah, ini skemanya seperti itu. Setelah asimilasi, contoh ya, ini kan ada otak, kemudian ada asimilasi informasi. Nah, bayi itu kan melihat, anak itu melihat. Oh, ada benda-benda di situ. Hanya itu proses asimilasi. Kemudian mengarah selanjutnya yaitu ke akomodasi. Apa akomodasi? Mengubah atau menyesuaikan skema lama karena ada informasi baru. Oh, bulat itu didampingi orang tuanya menjadi bulat itu adalah bola. Dia sudah nampak bola seperti itu. Kemudian ditarik lagi menjadi ekuilibrasi, yaitu proses mencapai keseimbangan pemikiran setelah melalui konflik kognitif. Apa itu? Setelah tadi dapat kalimat bola, ditambah lagi ilmu baru yaitu bola warna hitam, bola warna hijau,
bola untuk ditendang, bola untuk bermain, seperti itu. Itu proses skema yang ada dalam otak anak. Takeaway notebooknya adalah anak-anak membangun dunia kognitif mereka secara aktif, bukan sekedar dibuangkan informasi dari luar. Jadi mereka wajar ya, anak-anak itu kan bergeraknya secara aktif, tidak ada anak yang pasif. Nah, kecuali anak yang ada masalah. Selanjutnya, pematangan fisik dan indera di trimester pertama. Nah, ini untuk ibu hamil. Di sini ada yang ibu hamil sudah masuk minggu keberapa, Bu? Bu Dia, ada minggu keberapa? Ibu minggu masuk minggu keberapa? Ya. Minggu 20. Berarti sudah melewati masa trimester pertama ini, Ibu. Ini saya tulis minggu kelima, tapi sebenarnya 1 sampai 5 ya. Prosesnya saya tidak menerangkan, saya langsung proses kepada janinnya. Janin pada minggu kelima sudah pembentukan awal jantung dan sistem tabung saraf, otak maksudnya ya, dan sumsum tulang belakang. Jantung mulai berdetak, makanya di trimester pertama di minggu 5 biasanya sudah positif hamil karena sudah mendengar jantung oleh para bidan atau para dokter. Nah, kemudian untuk selanjutnya mengarah kepada minggu ke-8, organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Tangan dan kaki mulai terbentuk seperti itu. Kemudian sampailah kepada minggu ke-10 sampai ke-13 bahwa jari-jari sempurna, pita suara mulai terbentuk dan ginjal mulai berfungsi. Catatannya di sini adalah trimester pertama adalah jendela paling rentan dalam pembentukan organ vital janin. Makanya di sini ibu janin sampean, ibu yang hamil, ibu-ibu yang sedang hamil ini gizi harus penuh sebenarnya di sini. Tidak boleh contoh perjalanan jauh. MBK boleh, tapi ya yang bermanfaat untuk ibu hamil ya, karena ada beberapa makanan yang memang tidak boleh dimakan oleh ibu hamil karena nanti mengganggu pada perkembangan janin. Berikutnya trimester kedua dan ketiga untuk pematangan fisik dan indera di trimester kedua yaitu eksplorasi indera. Indera pada janin ada mata dan telinga. Janin mulai merespon cahaya mendengar suara ibu. Maka sering-seringlah ibu untuk bertegur sapa kepada janin. Biasanya di sini tuh di minggu ini didengarkan musik. Kalau orang-orang sekarang dengarkan musik seperti itu ibu-ibu. Kemudian memproduksi lemak lindung. Kalau dari awal memang kromosom dari ibu dan ayah yang bekerja, sekarang bayinya sudah mulai bekerja mengumpulkan lemak-lemak yang untuk mengisi badannya. Kemudian ada mata juga mulai terbuka walaupun belum bisa melihat ya. Untuk kemudian trimester ketiga yaitu persiapan lahir, pematangan paru-paru. Makanya ketika anak lahir harus bernafas. Kalau tidak bernafas berarti mati. Pintar dulu loh. Ini bukunya konsentrasi. Mati, jelas mati karena tidak bernafas ya. Kemudian penumpukan lemak secara masif, perkembangan otak yang pesat. Nah, di trimester ketiga ini sudah sangat lengkap sekali. Kalau ibu dia tadi minggu ke-20 berarti sudah trimester kedua ya Bu ya? Sudah di USG kemarin Bu? Kapan ketemu ini? Dedek boy apa dedek girl ini ya? Oke, kemudian ancaman dalam kandungan apa itu? Teratogenetik. Teratogenik. Nah, maaf ya, keroncotan. Nah, ini artinya adalah agen atau zat yang dapat menyebabkan cacat lahir parah pada janin yang sedang berkembang. Poinnya apa saja? Yaitu dosis dan durasi. Semakin tinggi dan lama paparan, semakin besar resiko kerusakan contoh alkohol. Jadi ibu kalau minum alkohol pasti akan berpengaruh dengan janin. Apa saja contohnya selain alkohol? Rokok
paparan semakin lama juga akan semakin berpengaruh kepada janin. Untuk yang ketiga yaitu poinnya adalah faktor genetik. Ternyata tidak hanya dalam dosis ataupun paparan, ternyata juga genetik dari ibu juga pengaruh. Ibu dan ayah juga berpengaruh pada perkembangan janin. Untuk matrik teratogenik dan kenali dan hindari. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Obat-obatan. Sebenarnya semua obat itu dilarang ketika ibu sedang hamil, terutama yang sudah konsultasi kepada dokter dibolehkan, khusus obat tertentu lagi ini ya. Kemudian untuk penyakit infeksi rubella atau penyakit yang dari kucing, tikus, binatang ya, apa namanya itu Bu? Penyakit apa? Itu bukan rabies. Itu yang kucing itu loh Bu. Kucing itu apa? Kucing boten. Kucing juga bisa menularkan rabies. Toxoplasma. Betul sekali. Wah, hebat, tepuk tangan dulu. Udah hebat ya, dipakai kacamatanya makanya tambah jos. Kemudian zat kimia dan gaya hidup. Nah, ibu hamil selesai gaya-gaya. Gaya hidup atau moro? Ya, gaya hidup maksudnya itu ibu suntik-suntik lah sama nikotin seperti itu, nikotin. Nah, tidak usah mengikuti tren yang jelek-jelek. Pemutih bisa, boleh. Apa? Ya, seperti apa pemutih? Itu kayaknya harus periksa ke dokter dulu. Nah, tadi kan ada dijelaskan obat-obatan. Itu termasuk apa tidak? Seperti itu. Zat kimia itu. Nah, itu termasuk pada obat-obatan. Harus ada apa? Harus ada resep dokter. Nah, begitu ya. Kemudian ada lingkungan. Nah, dia harus menjaga jarak kepada orang-orang yang batuk di sekitarnya. Ya, ini berbahaya. Karena apa? Bisa berpengaruh seperti itu. Nah, nanti kalau memakai masker. betul. Siapa yang batuk tidak pakai masker harus dimarahi. Contoh Bu Lulu sedang batuk, ya kan? Jadi harus jauh. Kalau nanti Bu Dia batuk berbahaya janinnya Bu. Bisa batuk juga janin itu. Dari saya. Oke. Betul sekali. Terima kasih. Nah, sudah dilahirkan. Ini posisinya sudah lahir. Cepat teman. Memang tadi kan sudah sampai 20 sekian bulan, 39. Nah, sekarang sudah 39 sampai 40 minggu. Betul, jangan bulan ya. Kelamaan Imam Syafi'i nanti sobinya ya. Oke, sekarang memasuki dunia tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Nah, ada anaknya yang masih 2 tahun? Itu, ada Bu Sila. Ya, ada iklan. Nah, ya, 0 sampai 2 tahun ini anaknya Bu Dia juga ada, adanya Bu Sila juga ada. Anaknya dulu Bunda Uun ada itu. Oh, jenengan cucu. Oke, Bu Didin ada anaknya? Oh, belum ada ya? Anak mantu belum, jangan dulu. Anak mantu merah tahun. Sudah. Selanjutnya yaitu dalam tahap sensori motor terdiri dari prinsip utama. Apa prinsip utamanya? Inteligensi bayi bersifat aksi fisik, bukan refleksi maupun belajar melalui tindakan praktis. Jadi anak bayi, jenengan semuanya sudah mengalami dan melewati masa anak-anak pada masa bayi. Mereka semuanya akan kontak langsung. Jadi tidak mungkin anak itu tidak kontak langsung lewat mata, arahan mata tidak mungkin. Pasti mereka akan mencoba memegang seperti itu ya. Kemudian untuk eksplorasi fisik, bayi mengkoordinasikan sensasi murni dengan gerakan dari refleks dasar, eksperimen hingga refleksi awal. Kalau di makalah saya yang saya jelaskan kepada
kepada teman-teman mahasiswa itu ada berbagai macam refleks mulai dari bayi baru lahir, mulai bayi tengkurap, itu banyak sekali ternyata refleks yang baru saya ketahui di sini seperti itu. Kalau ini global ya Bud, bayi mengkoordinasikan secara murni saja untuk gerakan refleks pada bayi. Kemudian untuk konsep jarak, mengandalkan jarak yang sangat pendek antara subjek, bayi, dan objek. Jelas mereka akan memegang, tidak mungkin jauh di sana. Telepati kan nggak mungkin, belum bisa. Kecuali bayinya bayi superhero, telepati. Ini kan bayi manusia, jadi harus pegang, harus meraba seperti itu. Untuk lengkapnya yaitu otak bayi di tahap ini hanya tumbuh melalui sentuhan, rasa, dan gerakan langsung. Berikutnya pencapaian emas bayi 12 sampai 19 bulan. Ini masa-masa hebatnya anak-anak ini, masa bayi. Yaitu diantaranya adalah kemandirian awal, mulai bisa memegang botol sendiri, secara aktif menepis tangan orang tua, dan menolak hal yang tidak diinginkan. Apakah betul terjadi pada anak-anak jenengan? Oh, semuanya diam. Mungkin masih mengingat-ingat ya, anaknya kemarin seperti ini apa tidak? Kemudian untuk 14 sampai 19 bulan, transisi fisik besar, mampu berjalan, aktif menggenggam benda di sekitar untuk eksplorasi. Ini pada usia seperti itu, jelas mereka sudah melewati seperti ini. Kalau mereka tidak melewati masa merangkak, berjalan, dan lain-lain, dokter akan menyarankan mereka untuk merangkak kembali. Ada soalnya, ada yang bermasalah, kemudian ke dokter psikiater anak, ternyata dia melewati masa merangkak. Akhirnya anak tersebut disuruh mengulang merangkak. Akhirnya kembali normal kembali karena melewati masa-masanya. Kemudian untuk 13 bulan, bahasa mulai berkembang, mengoceh intens dan mengeluarkan 1-2 kata-kata seperti mama, papa, ibu, bunda, dada paling begitu. Untuk memahami emosi dan kemandirian 20 sampai 24 bulan, yaitu kesiapan toilet. Secara kognitif, anak mulai mampu mengenali dorongan fisik untuk buang air. Nah ini mungkin untuk ibu-ibu, anaknya sudah mulai lepas pampers. Ini anak ini sudah mulai merasa bahwasanya, Bu, Ma, aku mau pipis. Nah, meskipun dia belum bisa bicara, tapi dia pasti akan pakai gerakan. Pis, apa gimana, pasti dia sudah tahu semua. Untuk kemudian tantrum sebagai komunikasi, menangis kencang, berguling atau melempar barang. Mengapa tersebut terjadi? Anak sudah merasakan emosi kompleks, tapi tidak bisa mengungkapkan. Contoh, ada anak di mall tantrum, biasa wajar karena dia menginginkan sesuatu tapi tidak dituruti. Contoh tantrum itu ya. Jadi tantrum itu bukan termasuk kalimat nakal atau kalimat nah ini saya gak bisa dicekel, gak bisa yang boten. Tapi memang waktunya dia memang masanya masa tantrum. Tantrum bukanlah kenakalan, melainkan alat komunikasi darurat bagi ilmuwan cilik yang sedang frustasi seperti itu. Ada panggilan. Kemudian berikutnya mengintip tahap praoperasional 2-7 tahun. Nah, ini di masa-masa anak-anak golden age. Masa-masa anak lewat belakang Bunda, masa-masa anak ketika mengenal ilmu yang dari luar. Mereka sudah ada skema yaitu otak tadi, kemudian mereka berkembang praoperasional terutama di PAUD, KD, TK, RA seperti itu. Ini masanya waktu di situ. Fungsi semiotik yaitu transisi ke pemikiran simbolik. Anak mulai menggunakan permainan pura-pura, meniru secara tidak langsung
langsung dan menggambar. Jelas sekali anak-anak di kelas itu sudah kelihatan masanya mereka sudah fungsinya semiotik sudah berkembang. Apa itu simbolik? Mereka sudah mengenal angka, belum tahu angka 1 tapi mereka sudah tahu ini apa. Tinggal kita memasukkan pengetahuan kepada mereka dengan baik. Nah, kemudian egosentrisme kognitif, anak murni melihat dunia hanya dari sudut pandang mereka sendiri, belum mampu berproses perspektif orang lain. Contoh begini, taunya anak itu bunder. Ini bentuknya apa nak? Bunder. Tapi kalau sama jenengan dikasih, oh ini bulan sayang, bukan bunder. Oh ini lingkaran sayang, bukan bunder. Secara otomatis Anda semuanya mematikan proses kognitif kepada anak seperti itu. Kausalitas yaitu munculnya fase banyak bertanya mengapa secara berulang. Jelas sekali ada semuanya, ibu-ibu semuanya sudah ahli dalam hal ini. Anak mesti tanya, mengapa bun, mengapa ini bun, mengapa mesti seperti itu. Tinggal jawabnya aja diarahkan yang baik sesuai dengan kognitifnya anak. Mengapa sensory play sangat penting? Nah ini untuk kita semua ya Bu ya. Sensory play itu sangat penting ya untuk mengasah pada motorik mereka. Lompatan kognitif menghubungkan jaringan baru di sel-sel otak melalui stimulasi multi indera. Apa contohnya? Kasar halus, ada apel, ada durian, mereka pasti akan merasakan, oh ini kasar, ini halus. Ada yang lembut, ada yang tidak lembut, seperti itu. Ini proses lompatan kognitif, salah satu contoh. Kemudian motorik halus dan kasar, melatih otot jari meremas, menuang, mengkoordinasikan tubuh. Gerak-gerak, tepuk-tepuk, anak-anak, pasti guru-guru semuanya juga sudah tahu tentang motorik halus dan kasar ini. Kemudian ada lagi sangat penting untuk apa? Fokus dan ketenangan, yaitu membantu menyalurkan rasa bosan atau resah, membuat anak lebih fokus dan tenang secara perlahan. Contoh anak bermain finger painting saja, atau apa Bu yang jauh-jauh itu? Apa permainan yang ditancap-tancap itu? Lego. Permain Lego berasal dari anak yang hiper kesana sini lari-lari dikasih main itu akhirnya mereka tenang, fokus seperti itu. Itu tujuan permainan play yang sangat penting bagi anak. Kemudian ada lagi fungsinya yaitu sebagai pemecah masalah. Eksperimen ilmiah sederhana yang melatih dasar-dasar logika dan sebab akibat. Contohnya apa? Terapung tenggelam. Akhirnya anak tahu, oh ini pencampuran warna. Ini juga termasuk contohnya. Pasti yakin lah, saya tahu benar-benar semua pinter-pinter dalam hal ini. Kemudian ini ada beberapa ya, ide praktis sensory play di rumah juga bisa digunakan play ini juga di sekolah. Contohnya adalah beras warna-warni. Merangsang indera peraba, belajar, mengatur angka dan bentuk. Ini sudah kita terapkan di sini meskipun dengan benda-benda yang berbeda. Ya, kita juga sudah tahu ya. Untuk kemudian pasta kering, mengelompokkan bentuk, kita juga bisa memakai dengan benda yang lain. Kemudian itu waterbrand. Ini juga baru bagi saya ya. Sensor warna. Ternyata ini juga berguna. Sebenarnya di rumah itu banyak. Cuma saya nggak tahu buat apa gitu ya, buat mainannya anak-anak aja. Ternyata juga bisa dibuat seperti ini. Ini rekomendasi untuk balok ini ya, bulat-bulat ini bisa digunakan ini sentra balok. Nah, kemudian itu lagi kertas basah itu meremas, contohnya seperti itu. Kertas basah juga bisa digunakan untuk melatih sensoris motoriknya, yaitu untuk meremas, menguatkan otot jari. Kemudian ada slime dan play-doh, menenangkan perasaan, mencetak bentuk dan lain-lain. Kemudian untuk potongan buah ini sudah dicoba. Sebenarnya tidak ada langsung ya anak-anak itu. Kita salah sebenarnya. Anak-anak sebenarnya harus dirasakan dulu, dicium dulu baunya seperti apa. Ternyata kita enggak. Kalau buat sate buah langsung ini
buah apa? Ayo dimasukkan begini. Ternyata terlalu cepat bagi anak itu untuk memproses ini apa pelajaran ini sebenarnya banyak. Yang pertama mungkin dikenalkan dulu ini buah apa, bentuknya bagaimana, warnanya apa, baunya bagaimana, sebenarnya seperti itu dulu. Jadi tidak langsung ayo dimasukkan tusuk ini, kemudian ini. Anak akhirnya jadi robot. Termasuk ini ya, Bu dosen. Untuk pengenalan kulitnya itu kasar apa halus ya? Ya sudah termasuk tadi Bunda sensori motornya. Pinter Bunda Rek. Ini jagoan ini ya. Terus senior terus senior. Kemudian untuk stimulasi motorik dan kognitif 12 sampai 15 bulan ada motorik yaitu tadi yang disebutkan Bunda Lulu, Bunda Guru Lulu. Ya, motorik kasar. Ini caranya mensensor contohnya seperti ini. Sediakan ruangan aman untuk berjalan mandiri. Boleh tadi itu apa? Jalan lintang itu keseimbangan. Boleh lah Bud. Dicoba-coba main tendang bola. Memang kebanyakan kita sudah bisa menendang, menjejak apa ya? Menendang bola bagi kita sudah oke, tapi bagi anak belum tentu bisa. Karena itu gerakan sulit bagi anak di usia 12 sampai 15 bulan. Makanya wajar kalau ada anak itu yang belum bisa menendang karena apa ya itu tadi sensorik motoriknya memang belum berkembang. Makanya kita sebagai guru adalah tugas kita untuk melatih sensorik ini. Kemudian untuk kognitif yaitu seperti ini contohnya untuk menumbuhkan simulasinya yaitu sebutkan nama warna atau bentuk saat bermain. Saat bermain contoh jalan aja itu yang ayunannya warna merah ayo pegang. Nah seperti contoh aja itu mudah. Sembunyikan mainan di bawah selimut konsep sebab akibat. Bisa ada yang menjelaskan konsep sebab akibat dari menyembunyikan mainan di bawah selimut? Ada yang bisa Bunda? Ya contohnya di sini apa? Ini tidak ada contoh Bunda, yaitu menyembunyikan mainan di bawah selimut. Ini sudah gampang. Tidak apa-apa. Bunda Guru ini luar biasa. Jangan ngantuk ya. Ya, jenengan luar biasa, saya luar biasa. Contohnya saya ulangi Bunda dulu. Contohnya adalah menyembunyikan mainan di bawah selimut. Kalau menyembunyikan di dalam lemari. Itu boleh karena saya tanya ini kenapa ini disebut dengan konsep sebab akibat. Oh akibat ya. Ada yang Tidak apa di bawah bantal juga ya. Iya maksudnya itu. Ya maksudnya kenapa kok bisa dibilang dengan konsep sebab akibat? Sebab akibat. Kenapa kita bisa? Itu juga bisa dikatakan salah satunya pemecahan masalah. Jadi ketika dia kehilangan, dia berusaha untuk mencari solusi. Udah lu jangan aja. Bisa juga terasa begitu Bu Ani. Kurang lagi ayo. Kenapa? Kurang mendekati lagi mungkin. Kok bisa dikatakan sebab akibat? Memang itu akan membuat anak membuka masalah baru. Oh ternyata begini ya. Oh ini. Nah, kenapa Bun? Bisa mendekati dengan konsep sebab akibat. Iya. Iya Bun. Kenapa ya Bun ya? Ya. Karena apa ya? Saya sebenarnya waktu membaca ini juga bingung. Iya. Loh, apa dibuat konsepnya sebab akibat? Karena saya buatnya kan pakai notebook. Dari barang yang disembunyikan tadi, akibatnya dia akan mencari. Boleh, Iya. Mungkin juga seperti itu. Mungkin guru-guru memang sudah tahu lah. Ada yang tahu ya? Apa yang belum? Ini mungkin. Sebentar. Itu benda itu hilang, tapi kenyataannya tidak hilang. Dari situ dia mencoba menginginkan kognitifnya anak. Bukan sebab akibat. Iya kan dia Mungkin sama kayak ini hilang. Bunda. Permainan petak umpet ya. Karena dia tidak Sebabnya benda hilang. Sebabnya dia julitan. Iya. Sebabnya apa? Benda itu tidak ketemu kenapa? Karena disembunyikan
Di mana? Di bawah selimut. Di bawah selimut. Akibatnya kenapa kan disembunyikan bawah selimut? Hilang, tapi Hilang. kenyataannya tidak hilang ya itu tadi. Iya. Tapi jawabnya itu udah. Jadi akibatnya apa? Bendanya hilang, makanya sebab akibat. Ini semuanya rangkaian dari kognitif, yaitu proses untuk pemecahan masalah seperti itu ya Bun. Memang benda itu tidak hilang, tapi karena ada proses ini tadi sebab akibat. Begitu Bu Didin. Oke, hebat Bu Didin. Kemudian lagi, ayo main puzzle gambar hewan. Ini juga contoh mudah untuk pengembangan kognitif. Kemudian lagi untuk simulasi bahasa sosial, bahasa narasikan setiap aktivitas. Sekarang kita minum susu ya. Sekarang kita istirahat ya. Ayo, sekarang kita sholat. Narasi sedikit, tapi membuat anak-anak mengerti. Ayo. Ada wali murid saya yang komentari itu Bun, status itu. Tim kreatifnya hebat ya Bun ya. Oke, alhamdulillah. Tim kreatifnya, yuk. Sudah kreatif sekali ya Pak Alkarim. Oh iya Bun deh. Sekarang untuk sosial emosinya, yaitu ajak bermain pretended play, dokteran. Ini loh, permainan ini loh yang jarang kita gunakan. Anak-anak itu kan, karena kita merasa anak-anak kalau bermain seperti ini akan apa ya? Enggak rame dewe, enggak terkendali. Kalau memang anaknya 1, 2 sampai 5 boleh terkendali. Kalau yang lain mungkin butuh pendampingan yang lebih. Nah, peran orang tua ataupun guru dalam mendampingi ilmuwan cilik. Ikuti ritme anak, setiap anak unik, fasilitasi tanpa memaksakan kecepatan belajar. Ojo dipaksa Bu. Layae belum iso muni A, ya wis Rifki deh. Rifki ku belum muni A ya wis ben. Pokoknya gurunya mendampingi terus A meskipun sambil nyembur, tidak apa-apa. Belum bisa nulis Bu, ternyata pengaruh dari krayon yang besar juga mempengaruhi dengan gaya menulis anak. Ketika kita pakai pensil yang kecil, tulisan anak akan semakin baik. Kalau nanti anak menggunakan krayon yang besar, ternyata untuk menulis itu anak juga berpengaruh. Ini penemuan baru dari dosen. Kemudian ada sediakan zona aman, beri kebebasan eksplorasi. Kalian termasuk sudah zona aman yang sudah aman lah saya kira ya, tidak ada benda tajam di sekitarnya. Kemudian hadir sepenuhnya, yaitu setiap perkembangan anak kita hadir. Bu, bagaimana Bu kalau saya ini anak saya kasih kepada pengasuh. Saya kan tidak hadir sepenuhnya dalam perkembangan anak. Tidak apa-apa Bunda, memang sudah kewajiban kita mencarikan nafkah untuk anak. Selebihnya nanti ketika pulang, anak bisa distimulus lagi dengan kita. Contoh, ditanya-tanyain, dikasih pelukan, dikasih apa yang buat anak hari ini, ceritanya anak, ditanya-tanyain bagaimana perkembangan anak hari ini. Itu cukup ya bagi saya ya. Kemudian pesannya adalah nikmati setiap momen keajaiban tumbuh kembangnya. Nah, terima kasih dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan Bunda. Kita sharing session ini ya, bukan saya jangan pojokkan di sini, tapi kita sharing. Jangan punya pengalaman, bolehlah buat saya. Ada yang tanya Bunda? Boleh dicari di ChatGPT boleh. Pertanyaan di sini boleh. Ya seperti itu ilmu saya. Ada yang bertanya Bunda, apa saya tunjuk itu ya untuk bertanya? Bunda Guru. Nah, mau ke Bunda Guru. Saya pernah mempunyai seorang siswa, ya, dia itu mulai masuk TKA, dia sudah istilahnya bahasanya tidak bisa bicara, nggak bisa. Jadi Hasilnya Bun bisa enggak cuma dia gini, berarti tidak bisu. nggak bisu, iya, cuma yang mengerti bahasanya itu ya mamanya sama saya, dan dia itu juga bermasalah. Ini tuh selalu keluar, impulsnya keluar terus. Terus alhamdulillah ketika dia
5 ya, kelompok B ya. Kelompok B. 5, 6 ya, boleh. 5 itu alhamdulillah sudah istilahnya bahasanya sudah ada yang sudah dimengerti oleh teman-temannya. Ya. Saya juga terkejut waktu dia sudah masuk kelas 1. Saya itu ditelepon langsung dengan siswa saya itu. Bunda, ini OIN. Ya gitu. Loh, saya kaget. Bahasanya tuh lancar, lancar iya. Apa itu termasuk apa ya? Tergolong penghambatan perkembangan tadi, Bu dosen? Ada hubungannya seperti itu maksud saya. Dalam hal apa Bunda? Ya dalam ini. Ini, jangan kan ceritakan masalahnya. Ada ketika dia tuh waktunya berjalan, dia masih belum bisa berjalan merangkak ya. Ngesot itu ya, ada yang ngesot ya. Oh, ya nggak apa-apa waktunya ngesot. Ya makanya ada yang ngesot itu ya. Nah, ini kan untuk masalah ini apa? Bahasa. Ya. Ya. Untuk perkembangan motoriknya. Ya. Untuk perkembangan motorik itu kan juga banyak faktornya Bunda. Jadi tidak hanya ketika jenengan kan cuma melihatnya ketika anak ini tidak bisa mengucapkan, kemudian kelas 1 ditelepon jenengan, oh sudah lancar. Anda kan tidak tahu prosesnya ini bagaimana. Mungkin sama mamanya diterapikan atau apa. Karena memang dari cerita jenengan itu kayaknya banyak pertolongan dari dokter atau psikiater lain seperti itu Bun. Itu juga memang ada pengaruh dari fisik motorik terutama untuk bahasa itu Bunda. Tapi alhamdulillah ya Bun sudah aman sekarang ya lancar Bun. Nah ya itu mungkin ada beberapa faktor, ada tadi tidak ada pendampingan sepenuhnya dari orang tua, tidak bisa Bunda. Ada tidak ada orang tua tadi karena di rumah ada nenek atau gimana, akhirnya proses berbicara terganggu seperti itu. Keadaannya memang sama nenek. Nah itu dia masalahnya, tidak ada pendampingan. Selain itu mungkin nanti terus kemudian diobati oleh psikiater atau yang lain, akhirnya dia bisa berbicara seperti itu. Terima kasih Bunda Lulu yang cantik. Terima kasih. Ada lagi Bunda? Ayo sudah ChatGPT kan? Ayo Bun. Dapat hadiah loh dari saya. Besok saya bawakan. Saya lupa tadi bawanya. Aku takut menang dia belum. Tidak apa-apa ya Pak. Ya. Ini Ada lagi pertanyaannya ayo. tadi ya, apa merangkak ya? Ya, Kalau yang ngeset itu gimana? setelah sebelum berangkat Ngeset Bunda. gini kan, ngeset kan gini, tidak bisa. Itu juga sebuah perjalanan untuk mendapatkan hasil anak itu bisa merangkak. Apa itu? Merayap ya Bu, terantang. Ada prosesnya Bunda. Memang anak nggak bisa merayap, dia bisanya kan Bu. Nah, nggak apa-apa itu salah satu proses untuk berkembang pada usia belum 2 tahun ya Bun. Tapi kan gini ya, proses yang ketika dia tuh waktunya berjalan, dia masih merangkak, terus diulangi merangkak lagi. Iya, itu kalau dokter psikiater Bu. Gitu. Untuk Iya. yang ngesetnya gimana? Tidak apa-apa, saya bilang tadi tidak apa-apa karena itu salah satu proses untuk perkembangan, terutama mungkin ya untuk perkembangan otot kaki seperti itu Bun. Ada lagi Bunda? Sudah. Padahal saya menyediakan 5 loh ini. Ya, saya tanya. Oke. Ini adalah guru dari mana Bunda? Kelompok bermain. Kelompok bermain anak-anak. Nggih. Bunda mau tanya, apa di setiap anak itu kan selalu melalui tahap-tahap perkembangannya. Andai kan ada salah satu tahap perkembangan yang tidak dilalui oleh anak itu, apakah berpengaruh dengan tumbuh kembangnya anak? Terima kasih. Jawabannya sangat berpengaruh ternyata. Jadi ketika anak tidak melewati proses-proses perkembangannya, ternyata anak itu nanti berpengaruh. Entah itu di bahasanya, entah itu di kognitifnya, ternyata berpengaruh. Jadi bukan malah, wah hebat anak ini ya, langsung berdiri. Enggak, ternyata harus ada perkembangan. Karena apa?
kaki dulu. Kalau dia langsung berjalan, otot kaki ini belum sempurna untuk berproses seperti itu. Ternyata begitu. Jadi harus merangkak, merayap, tangan, ternyata begitu. Ada prosesnya setiap perkembangan anak dan sama. Kalaupun tidak sama pasti nanti di belakangnya ada kendala. Ternyata begitu Bu Musa. Oke, terima kasih. Ada lagi? Masih ada? Dua? Menambahkan dikit. Monggo. Ya tadi yang merangkak juga ya, saya pernah apa itu dari wali murid memang merangkak itu proses rangkaian yang harus dilewati ya. Itu juga apa itu salah satu koordinasi mata dan tangan juga anak merangkak. Terima kasih. Ya ternyata memang bersangkutan Bunda, tidak hanya di otot kaki, tapi indera semuanya juga berkolaborasi. Akhirnya apa? Ketika tadi yang saya bilang melewati satu hal tahap proses perkembangan akan berpengaruh di kedepannya seperti itu. Contoh pengaruhnya. Contoh pengaruhnya tidak bisa bersepeda. Contoh. Kenapa begitu? Keseimbangan itu tidak bisa bersepeda. Contoh itu contoh ringan Bunda, karena anak saya mengalami. Jadi saya tahu ternyata anak ini begini melewati. Padahal saya rasa anak ini melewati semua tahap perkembangan, tapi ternyata ada pengaruh lain. Jadi ada faktor X lain Bunda yang menyebabkan seperti itu. Contoh minimal tadi yaitu bersepeda, nggak bisa naik sepeda. Karena otot mata sama kaki ini belum sinkron gitu loh, belum pas sinkronnya begitu. Ada lagi Bun? Seswan? Freya dia Mas ya. Oh saya kurang tahu untuk masalah Mbak Freya. Ada apa dengan Mbak Freya saya kurang tahu. Bisik-bisik tetangga. Nah, iya, mungkin gurunya sudah mengerti. Oh ini ternyata bocah ini seperti ini. Oke, ada lagi Bun? Ada lagi? Atau mungkin yang belum menikah bisa Bun, gimana Bun bisa buat anak ini gini, hamilnya begini gitu. Ya siapa tahu. Atau Bu Ririn kayaknya aktif sekali melihat HP ini ya. Tadi pertanyaan ya Bu? Ini tidak dia ini demenangan ini kayaknya ya. Gimana Bu? Untuk menentukan janin ya. Janin itu laki-laki. Nah ini kepada bapaknya Bu. Yang mana saya di luar anak saya ini. Jadi jenis laki-laki cowok cewek. itu apa berpengaruh dari makanan? Katanya kalau yang suka mengkonsumsi Sayur. ya kebanyakan tuh perempuan. Terus yang daging itu kebanyakan laki-laki. Apa benar seperti itu? Tidak, ternyata tidak berpengaruh. Kenapa? Semua kembali kepada kromosom laki-laki dan genetik. Jadi genetik dari ayah. Ini semuanya kita jadi perempuan, mereka jadi laki-laki. Ternyata ada pengaruh genetik. Jadi genetik yang diturunkan, saya kurang tahu, saya kurang hafal tentang X dan Y. Nah itu juga ternyata berpengaruh. Apa yang dibawa ayah itu akan peran utama itu adalah ayah ternyata. Untuk tempat yang sehat peran ibu. Ayah adalah pembentuk dari apa itu jenisnya Y atau X seperti itu. Ternyata begitu Bun. Kenapa kok butuh sayur, butuh daging? Biar berkembang dengan baik. Contoh, ayah ini kurang makan sayur, disuruh sama dokter makan sayur ya Pak, darahnya seperti ini. Itu hanya proses Bunda. Ternyata begitu. Jadi tidak saya juga makan daging terus keluarnya kok perempuan loh Bun. Nah salah kok dokternya yang salah Bun. Mitos. Ya tapi tidak apa-apa kan untuk kesehatan Bun. Diambil manfaatnya untuk kesehatan. Terima kasih. Ada lagi? Sudah capek ya Bun. Saya juga ada mau kembali ke sana. Ini malah ada Iya, yang atas lagi saya ya. Oke, ini tadi pertanyaan. Terima kasih ya. Ada puisi sebentar Bun, santan Bun. Pergi berlayar menuju seberang. Asik. Angin sepoi menemani jalan. Iya. Ini loh Bun, cakep.
Ini Bun. Terima kasih telah mendengar.